Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai kertas kerja audit yang beranggotakan saya sendiri Anita Ajizah dan rekan saya Amanda Agnes Silviani. Baiklah, yang pertama mengenai kertas kerja audit. Nah, di mana kertas kerja audit adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur yang diterapkan, pengujian-pengujian yang dilaksanakan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat sehubungan dengan auditnya. Nah, di dalam pemeriksaan keuangan, audit atau auditing harus berdasarkan bukti-bukti dan auditor harus mengumpulkan berbagai jenis bukti tersebut. Hal ini untuk mendukung kesimpulan hasil audit yang disajikannya dalam laporan hasil audit. Nah, di samping berfungsi sebagai media untuk mendukung kesimpulan hasil audit, kertas kerja audit juga berfungsi sebagai jembatan atau mata rantai yang menghubungkan antara catatan klien dengan laporan hasil audit. Kemudian sebagai media bagi auditor untuk mempertanggungjawabkan prosedur atau langkah audit yang dilakukannya sehubungan dengan penugasan yang dijalankan. Selanjutnya yaitu sebagai media yang mengkoordinir dan mengorganisasi semua tahap audit, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Kemudian sebagai dokumen yang dapat memberikan pedoman bagi auditor berikutnya yang melakukan penugasan audit pada instansi atau satuan kerja yang sama. Selanjutnya yaitu tujuan dari penyusunan kertas kerja audit. Nah, di sini tuh ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu sebagai dasar untuk perencanaan audit tahun selanjutnya. Nah, di sini auditor harus merencanakan audit tahun berjalan dengan mengacu kertas kerja yang mencakup berbagai informasi perencanaan. Yang kedua yaitu sebagai catatan, bahan bukti dan hasil pengujian yang telah dilakukan. Hal ini berguna untuk menjaga auditor terhadap tuntutan pemakai laporan keuangan dan sanksi lembaga profesi. Tujuan yang ketiga yaitu sebagai dasar untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas. Hal ini memuat berbagai informasi penting yang berguna untuk membantu auditor menentukan kelayakan laporan audit yang akan diterbitkan dan memudahkan penyusunan laporan audit secara menyeluruh. Kemudian sebagai dasar untuk penelaahan oleh penyedia dan partner. Penelaahan dilakukan untuk mengevaluasi apakah pekerjaan yang akan dilakukan dan bahan bukti yang diperoleh telah memadai untuk membenarkan laporan audit. Selanjutnya yaitu mengenai kertas kerja audit yang disusun harus memiliki beberapa karakteristik yang harus diikuti oleh auditor. Nah, di sini contohnya yaitu pada manajemen pemeriksa BPK. Yang pertama karakteristiknya yaitu lengkap dan akurat, jelas dan ringkas, mudah disiapkan, mudah dimengerti dan berurutan, kemudian relevan, dan yang selanjutnya yaitu terorganisasi dengan baik, dan yang terakhir mudah ditelaah. Nah, kemudian kertas kerja audit ini juga biasanya harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan diantaranya pekerjaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik, yang menunjukkan diamatinya standar pekerjaan lapangan yang pertama. Kemudian pemahaman memadai atas pengendali intern yang diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu bukti audit yang diperoleh. Nah, prosedur audit yang telah diterapkan, kemudian pengujian yang telah dilaksanakan memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan yang menunjukkan diamatinya standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Nah, di dalam isi kertas kerja audit ini juga harus meliputi semua berkas yang dibuat dari mulai dari perencanaan sampai dengan konsep laporan hasil audit yang terdiri dari 9 bagian. Yang pertama, program audit, hasil pemahaman terhadap pengendalian intern, analisis, memorandum, surat konfirmasi, pernyataan dari klien, ikhtisar dan salinan kopi dari dokumen yang dikumpulkan, kemudian daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor, dan yang terakhir yaitu draft. Nah, untuk lebih rincinya lagi,
Dokumen yang terdapat pada kertas kerja audit ini harus meliputi 6 aspek. Yang pertama, perencanaan, pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem panel internal, prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh, analisa yang dibuat, dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor. Kemudian review atas kertas kerja audit tersebut, pelaporan hasil audit, dan yang terakhir monitoring tindak lanjut terhadap hasil audit. Selanjutnya mengenai persyaratan kertas kerja audit. Nah, agar kertas kerja pemeriksaan mempunyai manfaat yang optimal, maka harus memenuhi 9 persyaratan atau 9 kriteria. Di mana ke-9 kriteria ini bisa teman-teman baca di PowerPoint kami. Kemudian jenis kertas kerja audit. Nah, dalam rangka mendukung laporan hasil audit, kertas kerja dikelompokkan dalam dua bagian. Yang pertama yaitu daftar utama yang merupakan rangkuman dari daftar pendukung, disusun sesuai dengan kelompok informasi yang disajikan dalam laporan hasil audit. Kemudian yang kedua yaitu daftar pendukung, di mana daftar pendukung ini memuat tujuan audit, informasi atau kegiatan yang diuji, bukti-bukti atau dokumen pendukung yang dikumpulkan, metode penelitian dan analisis yang dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan audit, dan kesimpulan yang diperoleh serta dilengkapi dengan data auditor yang menyusun dan tanggal serta paraf penyusunannya. Selanjutnya yaitu daftar utama dan daftar pendukung ini merupakan dokumen yang terpisah satu sama lain. Nah, untuk menghubungkan keduanya, maka kertas kerja harus diberikan indeks. Beberapa jenis kertas kerja yaitu kertas kerja neraca saldo, kertas kerja schedule, dan kertas kerja analisis, kemudian memoranda audit dan informasi pendukung, dan yang terakhir ayat jurnal penyusunan dan reklasifikasi. Selanjutnya yaitu mengenai kepemilikan dan penyimpanan kertas kerja audit. Nah, di sini menurut PSAP nomor 15, kertas kerja menjadi milik auditor. Dalam hal ini, lembaga yang memberi mandat dan bukan milik auditor pribadi. Namun, hak kepemilikan oleh lembaga tersebut masih tunduk pada perbatasan-perbatasan yang diatur dalam kode etik. Auditor tidak diperkenankan mengungkapkan informasi auditan yang rahasia tanpa persetujuan dari auditan. Selanjutnya mengenai pengarsipan kertas kerja audit. Nah, di sini ada dua kategori. Yang pertama, file permanen. File ini memuat data yang diharapkan tetap bermanfaat bagi auditor dalam banyak perikatan dengan auditan di masa mendatang. Kemudian, file tahun berjalan, di mana memuat informasi yang berkaitan dengan program audit tahun berjalan. Selanjutnya yaitu kertas kerja dalam proses audit. Di sini, dokumentasi yang diselenggarakan dalam proses audit harus mempertimbangkan 5 hal. Nah, kelima hal ini bisa teman-teman baca pada slide kami. Baiklah, untuk pembahasan terakhir pada materi yaitu mengenai perbedaan tugas ketua tim dan anggota tim, di mana anggota tim bertugas menyusun kertas kerja ketika melaksanakan setiap prosedur audit berdasarkan penugasan yang diberikan oleh ketua tim. Nah, untuk ketua tim sendiri umumnya bertugas memeriksa, menganalisis, dan menilai kertas kerja audit yang telah disiapkan oleh anggota tim. Selanjutnya untuk penjelasan summary akan disampaikan oleh rekan saya Amanda. Baiklah, kali ini ringkasan jurnal yang kami pilih adalah pengaruh penyusunan kertas kerja audit terhadap kualitas laporan audit bidang instansi pemerintah pusat pada kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang dibuat oleh Dr. Rani Maisaro SE MSI AKCA. Jurnal ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena di mana sektor publik tidak terlepas dari pandangan sebagai sarang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Padahal, hal tersebut sudah diatur dalam Ketetapan MPR nomor 11/MOR/1998 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan atas pelaksanaan akuntabilitas publik tersebut salah satunya adalah bahwa laporan yang disajikan baik itu laporan keuangan maupun laporan kinerja oleh pemerintah kepada publik harus sudah diaudit
sebagai bentuk pemberian pendapat oleh pihak yang independen. Untuk menghasilkan laporan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, antara lain data atau dokumen-dokumen serta informasi yang dikumpulkan oleh auditor pada saat melaksanakan audit. Data atau dokumen-dokumen dan informasi tersebut akan disusun dengan pola tertentu sehingga menghasilkan kinerja audit yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh auditor tersebut. Maka, berdasarkan pemikiran di atas, dapat ditarik sebuah judul penelitian, yakni pengaruh penyusunan kertas kerja audit terhadap kualitas laporan audit bidang instansi pemerintah pusat pada kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Nah, audit menurut Mulyadi adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia, ada 5 tipe pendapat auditor, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, pendapat tidak memberikan pendapat. Kertas kerja audit atau disingkat dengan KKA adalah catatan atau dokumentasi yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melaksanakan audit. Nah, sumber dokumen KKA dapat berasal dari audit, pihak di luar auditi, instansi lainnya maupun dari pihak auditor. Nah, sedangkan kualitas laporan audit menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) melalui Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor 01 Tahun 2007 menyatakan definisi kualitas hasil pemeriksaan, yaitu laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian internal, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatuhan harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindak koreksi yang direncanakan. Baiklah, selanjutnya metode penelitian yang digunakan jurnal ini. Jenis penelitian jurnal ini yaitu bersifat asosiatif, dan lokasi penelitian jurnal ini dilakukan pada bidang instansi pemerintah pusat pada kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Nah, populasi dan sampel yaitu seluruh penjabat fungsional auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah sebanyak 37, dan metode sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan dokumen atau laporan tertulis yang terpublikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode analisis data, analisis dilakukan dengan metode deskriptif, dan penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linear berganda. Pengelolaan data menggunakan software statistik yaitu SPSS. Di sini, peneliti melakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heterogeneitas, uji multikolineritas. Nah, hasil uji normalitas dari analisis Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,558. Maka data tersebut terdistribusi secara normal. Dan hasil uji heterogeneitas berdasarkan scatter plot terlihat bahwa titik-titik ada yang menyebar secara acak. Dan uji multikolineritas dapat disimpulkan tidak terdapat multikolineritas, di mana tolerance value lebih besar dari 0,1. Selanjutnya, pengujian hipotesis, yaitu koefisien determinasi. Terdapat hasil nilai R sebesar 0,928 dan adjusted R square sebesar 0,858. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kertas kerja dengan kualitas laporan audit. Kemudian, uji T atau uji secara parsial. Terdapat T hitung sebesar 13,915 lebih besar dari T tabel 2,40 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05.
maka variabel kertas kerja audit berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan audit. Dari hasil pengelolaan data menggunakan software statistik dari penjelasan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa auditor dalam melakukan audit sangat berpengaruh terhadap kertas kerja dalam hal menghasilkan audit yang berkualitas. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 37 fungsional auditor sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini melakukan audit terutama mengenai kertas kerja serta akan berdampak terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan, yaitu tepat waktu, lengkap, akurat, dan objektif. Dari paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kertas kerja audit berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan audit. Kemudian, saran peneliti bagi para peneliti selanjutnya yaitu menggunakan variabel yang lebih banyak dan melakukan pengamatan objek yang lebih luas sehingga dapat dijadikan acuan untuk suatu permasalahan.